Siapakah yang memenangkan gamenya kali ini? Kita lihat langsung antara pasukan dari teman-teman tim EPOS berhadapan dengan teman-teman dari tim BTR di match yang ke-6 ya. Gimana cara dapat hadiah kata Bang Acok? Caranya adalah kalian maniak tanpa harus mati. Nanti setelah gamenya kelar langsung dapat Starlight member teman-teman ya. Itu tapi yang normal dan disponsori oleh Bang Miao ya teman-teman ya. Ini main kostum biasa, kita nggak pakai room tour. Dan kita akan kenalan terlebih dahulu untuk teman-teman yang bermain di game kali ini. Ada seorang Rifai mencoba memakai Aurora, langsung melakukan sebuah landingan di area tengah. Zawi pun mencoba melakukan sebuah pertempuran di area atas berhadapan seorang Dante. Fadil Muhammad Hafiz sedang mencoba memberikan sebuah pengambilan ke bagian purple buff, mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan. Dan Acos masih di area bawah, masih berhati-hati bersama seorang Kiora yang juga sedang mencoba memberikan sebuah pengambilan karakternya kali ini. Tawar, kita tahu memakai Hero Ruby dan punya titel ya. Ini punya titel Ruby Prancis teman-teman ya. Perapatan Ciamis ini guys. Gacor sih menurutku sih guys. Bakal sangat kuat apalagi dengan Ruby Aspiran yang kini udah berhasil di-pick tentunya. Akan menjadi sebuah ancaman tentunya untuk pasukan dari teman-teman tim BTR. Tapi satu ball first ball, Jungkir membuka satu ball pick up pertama dan mencoba mengejar ke seorang Matt. Ini dia menjadi sebuah pembalasan yang akan didapatkan oleh pasukan dari tim BTR. Masih selamat ternyata Matt mencoba berlindung ke area belakang. Turret pun mencoba untuk kali ini jadi sebuah tempat terakhir untuk seorang Matt bertahan, karena hampir saja berhasil juga ditumbangkan dan landingan pun kembali dijalankan. Acox mencoba untuk melakukan lagi sebuah pertempuran kah? Bisa di bagian atas juga teman-teman dari tim EPOS sepertinya akan mulai bersiap untuk melakukan sebuah pengambilan ke bagian turtle-nya di game kali ini. Apakah berhasil terjadi? Rifai pun masih harus berhati-hati, masih dikejar langsung. Tapi dengan adanya seorang Muhammad Hafid, sebenarnya akan mencoba mengejar dan hampir saja Musuh Jungkir pun kehilangan cubik dari teman seorang Zawi pun masih ada di sana, memberikan satu sedok killnya. Jungkir pun sepertinya harus sekali tumbangkan di sana dengan lasitnya. Zawi mematikan pergerakan dari teman-teman tim EPOS. Kehilangan sosok jungler, tapi seorang Kiora pun masih mencoba memberikan pergerakannya. Ki harus pulang ke area belakang. Recall pun kembali dilakukan, tapi dengan satu buah pengambilan ke bagian Oras buff yang kini dilakukan bakal membuat pasukan dari tim BTR akan semakin kuat sih. Cuman dari segi turtle-nya masih belum ada pengambilan yang ingin dilakukan oleh kedua tim dan masih sama-sama wait and see ya teman-teman ya. Mencoba untuk menunggu terlebih dahulu dan kita akan melihat pertarungan di area bawah dari God Laner dari kedua tim sama-sama mencoba untuk bertahan terlebih dahulu dan gak mau mencoba untuk melakukan sebuah bantuan ke arah sebuah turtle yang sepertinya malah membuat seorang Dante pun kini harus terjebak. Terkena satu ball pick up, terkena satu ball nasit dari seorang Rifai Zero yang mendapatkan pick up pertamanya dan turtle-nya. Apakah akan mencoba diamankan sekarang? Match 7 kosong gak bang? Kosong guys, masih ada slot gak bang? Iya masih ada slot. Masih ada sekitar 1, 2, 3, 4 guys. Masih ada 4 guys yang pengen booking boleh. Mencoba mengejar ke seorang Matt juga, namun Matt pun masih berhasil pulang. Mencoba untuk meminta sebuah perlindungan, tapi dengan bantuan dari pasukan teman-teman EPOS yang mulai datang, bahkan Jungkir pun berhasil memberikan satu pengambilan lagi. Bahkan double kill pun kini terjadi. Turtle-nya pun seperti akan mencoba diambil lagi dan ini dia kesempatan untuk bisa melakukan pengambilan bagian turtle-nya. Pasukan dari tim EPOS sedang mencoba untuk mengerahkan sebuah serangan. Dan pasukan dari tim BTR pun juga harus melihat bahwa dengan serangan yang dilakukan oleh pasukan dari tim EPOS ya, yang akan menjadi sebuah ancaman lebih. Dan Jungkir dapatkan turtle-nya dengan sangat aman dengan satu buah retribution yang terkonek langsung. Wah ini luar biasa ya, Jungkir dengan turtle yang kedua atau pertama tadi ya udah berhasil diambil dan bakal menjadi pemain yang berbahaya dengan bantuan dari seorang mid. Igo berhasil masuk dengan lompatannya dan satu buat tenis Riven pun terkonek. Donile pun bakal mencoba dikeluarkan dan Kiora harus mencoba berhati-hati lagi. Tapi Kay mencoba memberikan satu buah efek stunnya lagi. Di saat Rifai pun mencoba pulang terlebih dahulu untuk kali ini. Misalkan seorang Kiora masih berhasil kabur. Mencoba untuk melakukan satu buah hard guard ke bagian top lane untuk bisa selamat dari gankingan 3 orang pemain. Pinter banget kita lihat dari seorang Kiora. Mungkin akan kesulitan untuk bisa pulang kalau misalnya melakukan sebuah recall di sana, sehingga langsung menggunakan sebuah hard guard-nya untuk bisa ke area atas, sehingga sebuah bantuan yang dilakukan di bagian atas juga bisa membuat seorang Kiora selamat. Dan ini dia sebuah momen yang terekam dengan serangan dari teman-teman tim EPOS yang tadi gagal untuk diaktifkan ya. Tadi si orang yang atas tuh guys udah pulang juga ya. Dan tadi lompatannya hampir aja sih berhasil mengenai seorang Kiora.
Dan kita akan masuk lagi dalam pertarungannya. Pasukan dari teman-teman tim EPOS menunggukah ke area sebuah turtle yang berikutnya di area top lane dan mungkin bisa diambil alih oleh teman-teman dari tim BTR yang juga punya kesempatan sebenarnya untuk bisa melakukan sebuah penyerangan juga di match kali. Dan tapi satu bawah turtle pun sudah berhasil hancurkan. Zowie mencoba untuk meminta perlindungan. Herdguard pun ingin dilakukan. Seorang Dante apakah harus mencoba diamankan di saat Matt juga mulai datang. Lompatan pun dilakukan. Dan ini dia sebuah gankingan yang langsung dilakukan, membuat Kiora pun juga harus terpick up di sana. Bersama dengan satu buah double kill, seorang Dante pun juga berhasil memberikan sebuah eliminasi lagi. Dan satu buah efek dari Spear of Destruction. Aatrox ikut dalam pertarungan, tapi Matt melompat lagi. Bahkan hampir saja membuat seorang Muhammad Farid pun juga hampir terpick off lagi untuk di match kali ini. Dan Dole pun dikeluarkan lagi. Tapi seorang Rifai cukup aman, terlalu jauh, terlalu overcommit. Dan sepertinya juga udah nggak punya banyak sebuah manuver yang bisa dilakukan juga ya. Karena memang terjebak banget di area atas ya. Pengen ke kanan nggak bisa dilakukan karena emang teman-teman dari tim EPOS juga ada di sana ya. Sehingga dari segi pengambilan turtle-nya lagi dan lagi berhasil diamankan dengan mudah oleh pasukan dari teman-teman tim EPOS di area atas sana ya. Mengamankan turtle dan ini akan menjadi sebuah ancaman lebih untuk pasukan dari tim BTR yang saat ini juga harus tertahan dengan hanya baru berhasil mendapatkan 3 pick off doang guys. Buset. Cuman dapetin 3 pick off doang. Waduh guys, ini pembantaian kah? Yang ikut gratis bisa pakai spin atau VIP. Bener guys, yang pengen VIP boleh, yang pengen gratis boleh. Mencoba mengejar. Juga dalam bahaya, terkena satu buah shutdown di sana. Aatrox membawa lagi satu buah pick off untuk pasukan dari tim BTR. Akhirnya ya, setelah penantian yang cukup panjang, tapi dengan seorang Dante yang juga mulai datang mencoba memberikan sebuah bantuan, tapi dengan satu memang Vanda, seorang Rifai pun berhasil diculik lagi. Eliminasi karena Rifai sudah berhasil terjadi untuk kedua kalinya kali ini ya. Rifai mungkin harus lebih bisa buat jaga positioningnya ya. Apalagi kalau misalnya deket-deket oleh seorang Ruby yang kita tahu bisa melakukan penarikan dengan Emo Vendetnya dan udah mulai mencoba mengamankan sebuah Queen Wing. Ini bakal memperkuat lagi dari segi durability dan ngebuat pasukan dari tim EPOS ya akan semakin kuat lagi untuk memasukkan seorang T-Tower mungkin untuk bisa di area depan ya. Bisa menjadi sebuah badan, bisa menjadi pemain yang bisa melakukan sebuah inisiator duluan ya. Dan bakal membuat pasukan dari tim BTR pun sepertinya bakal kesulitan jika mereka memainkan tim fight tanpa harus ya mencari pemain-pemain yang vital kayak misalnya kayak si Dante ya. Ini Dante menurutku sih bahaya sih. Tapi juga mungkin bisa menjadi pilihan yang bagus untuk bisa diamanin duluan karena dengan darah yang gak terlalu tebel ya. Bisa menjadi mobilitas yang bisa diaktifkan. Entah itu dari seorang Fight atau mungkin dari seorang Zowie. Di saat pertemuan pun langsung kembali terjadi dengan satu bottleneck yang kembali terbuka. Tapi Dante pun mencoba mengejar bersama dengan satu pemain dari pasukan tim EPOS yang harus terkena satu buff freeze. Untungnya Jungkir pun masih berhasil pulang. Di tengah beberapa pemain yang akan mencoba memberikan sebuah pertahanan, bahkan satu buah zoning langsung dikeluarkan dan Zowie pun harus pulang. Gak bisa memaksakan. Harus mencoba untuk berlindung karena belakang dan landingan. Kembali kah mencoba dihancurkan di area tengah khususnya. Mulai mencoba untuk memainkan juga pengambil Lord yang ada di area bawah. Pasukan dari teman-teman EPOS mencoba untuk melakukan pengambilan karena Lord. Dan menurutku sini oke banget kalau misalnya mereka bisa dapat Lord ya. Tapi dengan menit yang udah ke arah 8 mungkin bisa merangsak untuk bisa masuk ke arah sebuah outer turret di area tengah atau mungkin di area bawah ya. Bisa dimainin juga speed pushnya dan mungkin bisa mendominasi habis itu ke arah gold dan juga dari si penyerangan-penyerangan yang akan dilakukan oleh pasukan dari tim EPOS guys. Dan Jungkir masih harus mencoba untuk berhati-hati, tapi Donny Light pun dikeluarkan lagi. Dua orang pemain terkenal langsung. Tapi gagal untuk bisa membuka satu buah pick up. Di saat satu outer turret berhasil dihancurkan. Zowie pun meminta sebuah perlindungan. Herdguard pun kembali mulai datang, tapi dengan mencoba untuk menambah darahnya, Zowie mencoba untuk bertahan aja dari gemper-gemperan yang ada di area tengah dan gak mau terpancing dengan penyerangan tiba-tiba yang mungkin bisa dilakukan oleh pasukan dari tim EPOS di sana ya. EPOS nggak mau tentunya juga kehilangan momentum untuk bisa memenangkan gamenya ya. Sehingga mungkin beberapa buff Ares mencoba untuk dikuasai lagi. Tapi dengan satu sendok kill, Fadil terkena pick off. Berhasil ditumbangkan dan mencoba untuk menjaga. Tapi satu buff freeze push dilakukan. Kiora
Karena satu bot tauntingan kah. Di sana seorang Matt pun gagal dalam melakukan sebuah lompatannya. Tapi purple-nya dikuasai begitu saja. Zai pun ditinggal sendirian. Dan apakah masih cukup kuat untuk bisa bertahan di saat hair guard pun dilakukan. Tapi nggak cepat untuk ada di sana. Kiora gagal menyelamatkan seorang Elzawi ya. Dan malah menciptakan sebuah pengambilan turret yang sepertinya kini akan terjadi. Archers mencoba untuk melihat bahwa turret di area top lane bisa dihancurkan. Dan ini bakal memecah lagi sebuah teamfight yang teman-teman dari Mipos sedang lakukan. Coba dari segi pengambil lordnya, ada seorang Jungir pun sudah berhasil amankan ya. Dan bakal memulai lagi sebuah pertandingan satu versus dokil ke arah depan. Dan mencoba mengamankan seorang Rifai. Tapi satu pasif pun terjadi. Rifai pun masih mencoba pulang. Dan Kiora pun mencoba untuk menambah darahnya. Tapi lordnya mulai berjalan ke bagian atas. Itu akan menjadi sebuah kesempatan yang teman-teman dari tim Mipos mungkin bisa lakukan untuk mendapatkan sebuah kemenangan ya. Namun juga harus melihat bahwa pasukan dari Timiter juga nggak akan kasih mudah. Mereka akan mencoba untuk lebih baik lagi dari pertarungannya. Dan kita akan menunggu sebuah permainan yang mungkin bisa lebih menonjol lagi. Entah itu dari seorang gold laner atau mungkin dari segi experience. Karena dari segi side lane-nya, kalau kita lihat dari teman-teman tim BTR benar-benar kesulitan banget. Khususnya di area bawah ya. Karena udah mulai jebol banget di inner turret. Dan meskipun di area atas juga udah berhasil dihancurkan dengan adanya Lord. Dan ini bakal menjadi sebuah kesempatan juga ya untuk bisa menambah lagi sebuah aktivitas untuk pasukan dari tim Mipos. Dan juga mereka berhasil membuka satu buah killing spree. Seorang Ki membuka Donny Like, mencoba untuk membuka lagi sebuah pengambilan pemain sepertinya di bagian belakang. Di saat pasukan dari tim BTR pun juga seperti harus pulang ya. Mencoba untuk berlindung lagi ke belakang. Tapi Donny Like pun kembali terbuka. Dan Jungkir mengamankan sebuah Silver. Ini bakal nambah dari damage-nya dan bakal mobilitas lagi dengan penyerangan ya. Bahkan Kiora pun tadi buset langsung setengah guys darahnya guys. Nggak main-main, langsung setengah darahnya. Dan ngebuat dari pasukan tim BTR juga makin sulit untuk bisa melakukan sebuah recovery ya. Apalagi dengan masuknya pasukan dari tim Mipos ke bagian dalam dan mulai mencoba menghancurkan juga sebuah base di area tengah. Mulai masuknya pasukan dari tim Mipos akan menjadi sebuah kabar baik untuk pasukan dari teman-teman tim Mipos itu sendiri. Karena mereka pun mulai mencoba untuk memainkan agresivitas dan dominasinya ya. Bahkan dari teman-teman tim BTR pun nggak bisa melakukan sebuah penyerangan yang lebih enak lagi. Ditutup ruangnya guys. Dan kalau pemain yang jadi badan selain seorang Zawi tentunya akan mempersulit lagi. Bahkan tadi satu bot teras Riven pun langsung digunakan tapi gagal untuk bisa melakukan sebuah impact dalam penyerangan. Seorang Matt harus ditumbangkan tapi Aatrox pun berhasil terkena satu bot spear off di Truxian-nya. Mencoba mengejar seorang Ki yang sepertinya berhasil ditumbangkan di sana dan mencoba untuk melakukan satu bom pengejaran lagi ke arah seorang pemain Jokir. Apakah juga harus terpick up di saat masih melakukan manuver dengan bayangan masa lalu. Dan terhambat. Ruby pun terganking. Gak bisa pulang dan Jungir pun harus ditinggal sendirian. Dan Lordnya apakah akan mencoba diambil? Jungir pun masih mencoba melakukan sebuah penyerangan. Dan bisa dibilang cukup memaksakan diri seorang Jungir juga ya. Karena tadi juga seorang Aatrox pun mencoba untuk mengejar di sana. Dan hampir saja Jungir pun berhasil ditumbangkan di sana. Dan ini dia sebuah pemanfaatan dari segi pengambilan turret sepertinya akan dilakukan di area tengahnya ya. Mulai akan mencoba untuk mendapatkan turret dan juga sebuah Lord. Meskipun dari segi waktunya harus bisa dimaksimalkan banget oleh teman-teman dari tim BTR ya. Kasihan. Iya, covernya maju tapi nggak ada yang bantuin guys. Akunnya kenapa sih Rex? Ada satu bosnya Dokil. Tapi Jungkir gagal mendapatkan Lord. Tapi Jungkir pun juga malah berhasil membuka satu buah double kill di sana. Mary tinggal lagi sendirian, tapi freeze-nya pun kembali masih cukup kuat untuk bisa digunakan. Dan satu buah lompatan pun kembali mencoba dilakukan, tapi Kiora pun masih berhasil dikejar. Dan ini dia Dante mencoba untuk melakukan lagi sebuah aktivitas untuk melakukan sebuah pick up. Dan Kiora terlalu gegabah mencoba untuk memasakkan sebuah serangannya di sana, namun malah menjadi sebuah kabar baik untuk seorang Dante yang ternyata masih cukup bisa untuk mengejar dan berhasil memanfaatkan sebuah serangan untuk membuka satu buah pick up lagi. Tapi juga harus melihat sebuah recovery harus terjadi dari pasukan teman-teman tim Ipos ya. Mereka harus menunggu dengan beberapa pemain yang harus hidup lagi, apalagi dengan Lord yang juga udah mulai berjalan, sehingga pasukan dari tim BTR masih punya kesempatan sih untuk bisa melakukan recovery juga. Dan tinggal menunggu seorang Kiora untuk 5 detik lagi untuk bisa kembali respawn. Dan kita lihat dari segi goldnya ya, ini juga cukup dikuasai banget oleh teman-teman dari tim BTR dengan 10 ya. 10 poin kill dan 41.000 gold
hanya ketinggalan sekitar 4 ribuan aja nih guys. Menurutku sih masih bisa sih guys. Tinggal gimana caranya tifatnya lebih oke, terus juga mereka juga nggak terlalu maksain, nggak blunder ya. Biasanya blunder nih malah jadi ancaman sih guys. Dan satu shadow kill pun sedang mencoba lakukan, tapi Revive pun masih bertahan pasifnya. Masih bisa untuk dikeluarkan. Namun dengan penyerangan ini juga kembali dilakukan di area bawah khususnya. Kita melihat bahwa seorang Kiora pun terkena satu double kill. Tower menyala dengan hero Ruby kali ini. Bahkan mencoba mencari pemain lagi yang mungkin bisa diamankan dan berfokus ke arah tengah. Dengan seorang Acox yang seperti juga harus pulang. Bedonelite pun kembali mencoba dikeluarkan dan Acox pun harus mencoba untuk menahan bersama seorang Rifai yang juga akan mencoba untuk melakukan satu landingan. Tapi dengan wave minion yang mulai berjalan akan menjadi sebuah kesempatan untuk membuat pasukan dari tim EPOS mengamankan sebuah gamenya. Apakah sebuah kemenangan kini akan langsung terjadi ya? Halo Bang Duke, welcome Bang. Spin abis ini boleh gak? Boleh guys, abis ini spin guys kayaknya guys. Ada guys. Kalau nggak ada VIP lagi kita spin ya teman-teman ya. Monster kill. Buset, ada orang yang di bawah kah? Wah, ada pemain yang di bawah guys. Lebih mencoba memainkan sebuah split push juga ya seorang Hafid. Memang kalau kita lihat dari segi B1 situation menurutku sih memang Jungkir ya punya kecepatan yang bisa dimanfaatin banget dan akan mencoba untuk melakukan sebuah penyerangan tambahan. Dengan sebuah turret yang sepertinya kini akan langsungkah mencoba dihancurkan. Kesempatan untuk bisa melakukan sebuah kemenangan pasukan dari teman-teman tim biru sepertinya akan langsung lakukan di match kali ini. Dante menunggu lagi, masih mencoba berhati-hati. Tapi dengan seorang Elzawi yang mencoba untuk memaksakan di bagian depan dengan mencoba menjadi sebuah badan, harus kembali pulang, mencoba menambah darah di satu landingan juga harus dijalankan. Dan berikan 5 orang pemain yang ada di area tengah menurutku sih masih harusnya ya teman-teman dari tim merah atau pasukan dari tim hitam masih cukup kuat sih guys untuk bisa melakukan sebuah defense-nya. Tapi dengan sebuah penyerangan yang langsung tiba-tiba dikeluarkan di sana, Zawi berhasil membuka pick off-nya dan bahkan double kill pun didapatkan di sana. Dan Lucky for triple kill juga akan mencoba untuk langsung diaktifkan. Punya kesempatan untuk bisa melakukan satu comeback. Tapi pasukan dari teman-teman tim biru pun kini juga berhasil untuk mendapatkan 2 orang pemain dari pasukan teman-teman tim BTR. Dan mencoba untuk mendapatkan beberapa buff lain di area sebuah orange buff. Tawar mencoba untuk menguasai di saat memang gak adanya seorang Hyper dari pasukan teman-teman tim EPOS ya. Tapi Fadil terus mencoba memaksakan dengan mencoba untuk mengamankan Lordnya duluan. Apakah berhasil diamankan di saat penguasaan? Karena Lord malah kini dilakukan. Tetawar mencoba untuk melakukan sebuah reset lagi dan akan menjadi sebuah ancaman. Apa dengan adanya beberapa pemain dari pasukan tim EPOS yang kembali mulai datang ya. Cek error guys. Tadi error, sorry. Nggak tahu kenapa TikTok studioku error bejir. Sorry. Sorry guys, tenang guys. Kita sampai jam 5 kok guys. Tenang guys. Sampai jam 5 guys. Sorry. Tadi error. Damar. Iya, udah. Mencoba menguasai di area Lord dengan satu badung leg juga. Menembak langsung di sana ada seorang Fadil pun harus terkena satu pick off dengan satu shadow kill. Mencoba untuk ikut dalam penyerangan yang juga akan dilakukan di tengahnya dengan beberapa pemain yang sedang mencoba untuk melakukan clearance. Tapi dengan sebuah pengambilan turret yang akan juga mencoba didapatkan ke area bawah. Tapi ternyata Acox mendapatkan sebuah perlindungan. Jungkir pun harus berhasil ditumbangkan dengan sebuah headguard yang kini dilakukan. Memasangkan pasukan dari tim EPOS pun nggak bisa melakukan penyerangan tambahan karena mereka juga ada 2 orang pemain yang ada di bagian tengah ya. Yang tentunya akan mencoba untuk memberikan sebuah penyerangan lebih di sana. Dan Acox terlalu mencoba untuk overcommit bersama Kiora yang menyebabkan tersisanya 2 orang pemain aja dari pasukan teman-teman tim BTR di game kali ini. Dan pasukan dari tim EPOS mulai masuk dengan wave minion yang mulai dijalankan. Kita akan mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan kemenangan. Apa dengan adanya seorang pemain Rifai, pasifnya masih berhasil dimunculkan. Namun dengan sebuah base turret yang kini mungkin bisa dihancurkan, pasukan dari tim EPOS akan langsung mengambil satu kemenangan. Tapi dengan Rifai lagi dan lagi
cukup kuat untuk melakukan sebuah clearance lagi. Tapi seorang Muhammad Hafid pun mencoba untuk melakukan satu balik lagi. Clearance pun kini terjadi dan memukul mundur pasukan dari tim Bos untuk bisa pulang lagi ke area belakang. Error, iya guys, error guys tadi guys, sorry guys. Wah, ternyata masih kuat banget untuk bisa nahan ya pasukan dari tim BTR ya. Menurut kan gimana guys? Kenapa pasukan dari tim BTR masih kuat untuk nahan ya teman-teman ya? Di saat pasukan dari tim EPOS, kita harusnya bisa punya kesempatan sih buat ngambil ke arah Lordnya ya. Laska, enggak guys, kita sampai jam 5 guys. Menurutku sih yes, kata Bang Mio bejir. Kebantu Moskopnya itu katanya. Wah, Moskopnya. Iya sih tadi, Moskopnya yang tadi ngambil junglernya ya. Itu bisa dibilang buying time banget buat teman-teman dari tim BTR ya. Jadi si EPOS-nya juga nggak berani buat ngambil ke lore-nya guys, karena mereka nggak punya hyper. Tapi kalau sekarang ya, dengan hilangnya seorang gold laner, Acox harus kini terpick off. Sisa 3 orang pemain dan harus mundur sepertinya. Dan lordnya apakah akan mencoba diambil di saat seorang Zai pun masih terjebak? Apakah harus mencoba diamankan? Tapi rank Senstra pun berhasil dikeluarkan. Tapi Tetawar mencoba menyerang, masih terkena satu buff freeze dan harus terjebak dengan satu buff pick up dari seorang Rifai lagi. Rifai juga jadi pemain yang menurutku sih oke juga ya. Di saat positioningnya tadi beberapa kali di awal bakal kesulitan untuk bisa melakukan penyerangan, tapi di area akhir sebenarnya positionnya udah cukup oke. Meskipun memang kalau buat ngelakuin sebuah barrier situation ya, ngelawan seorang jungkir dengan Hayabusanya bakal sulit banget sih untuk memenangkan pertarungan ya. Nah ini bisa end katanya. Masih belum guys, mereka masih belum guys, masih belum bisa teman-teman ya. Masih belum guys. Kalau Lord sih menurutku sih bisa harusnya sekarang. Cuman harus di zoning juga. Sementara dari segi Tamusnya ada di area bawah guys. Berat. Sampai 1 jam ini mah kata Bang Rehan. Waduh, disengaja itu Bang. Emang iya. Bisa pakai gratis, bisa pakai VIP guys. Tergantung kalian teman-teman ya. Donny like. Kembali terbuka. Dante seperti akan memulai lagi penyerangannya. Dibantu seorang K dan juga seorang Matt yang juga akan mencoba memberikan satu buah gengkingan. Muhammad Hafid terkena satu buah tembakan dan mencoba mengincar ke arah sang Kiara yang kini ada di area tengah. Namun Zawi pun mencoba datang lagi, mencoba berikan penyerangannya, mencoba kuat dalam melakukan sebuah durability. Apalagi dengan adanya seorang Rifai yang juga sedang mencoba memberikan satu buah cover up, meskipun gagal mendapatkan sebuah efek yang cukup memuaskan ya. Dan Acox ya kembali akan memulai lagi sebuah penghancuran turret yang ada di area top lane nih guys. Di spin lagi kapan Bang? Abis ini ya teman-teman ya. Kalau nggak ada yang VIP kita coba pakai spin guys. Di area tengah Dante. Wah ini bener-bener lagi ya. Terlalu maksain dan menurutku sih malah bener-bener kayak gini malah ngebuat dari pasukan tim BTR menurutku sih masih bisa, kesempatan menangnya masih ada guys. Cuman kalau kita lihat dari pemainnya emang sisa 3 orang doang sih. Dan dengan tarikan sebuah MF dan Donny Light pun juga langsung terconnect. Pasif dasar Rifai pun terpecah, tapi Mortal masih ada di sana. Hingga sebuah lompatan Matt mencoba untuk menjadi sebuah garda depan dan berhasil memberikan tumbangan, dan tersisanya orang pemain yang kini harus bertahan. Herdguard pun dilakukan. Fadil akan mencoba untuk menahan di saat wave minion pun mulai masuk bagian dalam. Dan ini dia kesempatan bisa memenangkan sebuah gamenya. Pasukan dari EPOS pun akan kalangkukan di saat Monster Kill pun juga berhasil terconnect. Seorang Muhammad Fai pun juga harus terpick up, dan kemenangan untuk di game kali ini berhasil akan terjadi dengan pasukan dari tim EPOS yang berhasil memenangkan sebuah gamenya di match yang kali ini. Akhirnya di game ke-6 berhasil dimenangkan oleh pasukan dari teman-teman tim EPOS ya. Dan menurutku sih applause juga untuk pasukan dari tim itu karena mereka juga cukup tangguh guys. Apalagi dengan Moskop dan juga Aurora yang menurutku sih oke banget sebenarnya ya. Kan bener kan dapat guys MVP-nya si Aurora guys. Menurutku Aurora juga oke guys. Dia emang positioning agak kurang ya, cuman di arah akhir kok kalian lihat tadi positioning oke banget. Sebelum tadi si Jungkir juga menangin Beyond Situationnya ya. Cuman Fadil Muhammad Hafid harus mendapatkan coklat ya. Di saat Kiara dan juga serang Elzawi harus juga mendapatkan sebuah silver di sana. Dan kita lihat dari segi pemain di area sebelah, ada juga mendapatkan MVP bersama K, Dante dan juga Matt yang juga berhasil mendapatkan emas dan silver. Dapatkan oleh Tetawar yang juga sebenarnya dari segi impact-nya juga udah ada sih, apalagi dikasih 9. Dan kita akan lihat dari segi replay yang terekam dengan kemenangan dari pasukan teman-teman tim BTR guys. Let's go!
Gak ada yang pegangin hayanya katanya. Jual mah kata Bang Jungkir. Siap Bang Jungkir. Thank you Bang Jungkir. Ikut spin Bang. Oh itu Bang Rifai ya. Menyala auroranya Bang. Markasi spin yang kosong match 7 katanya. Siap siap siap. Ada channel YouTube-nya nggak Bang? Ada guys. Kalian bisa cek linknya di video ya. Kita coba spin ya guys. Nanti kita ada spin dari Bang Duk ini guys. Alhamdulillah teman-teman ya. Mari coba kamu chat akun TikTok Rex katanya. Aku aja nggak tahu TikToknya mana pecir. Oke guys, kita upload ya teman-teman ya. Tadi udah oke sih sebenarnya sih. EPOS emang oke banget sih guys. Mereka dominasi kuat, terus juga BTR juga ngulur-ngulur. Sebenarnya udah bisa ngulur-ngulur waktu, cuma mereka kayak kurang strong gitu guys. Kayak kurang apa ya? Bukan kurang strong sih, kurang kesempatan sih ya. Buat bisa ngambil gamenya sih guys, buat balikin gamenya sih. Dan kita akan langsung masuk ke game yang selanjutnya ya teman-teman ya. Izin ya guys.